Ya, dan untuk mengetahui mengenai bantuan untuk tenaga medis, kami telah terhubung dengan Bapak YW Junardi selaku Presiden Indonesia Global Compact Network atau IGCN. Halo Pak, apa kabar? Selamat pagi, baik-baik. Terima kasih. Ya Pak, apa yang menjadi alasan Indonesia Global Compact Network atau IGCN itu ikut serta memberikan bantuan saat pandemi COVID-19? Ya, saya kira semua dari kita, baik pemerintah maupun dunia usaha, organisasi maupun individu, perlu bergotong royong ramai-ramai untuk membantu mengatasi pandemi COVID-19 ini. Jadi begitu juga IGCN sebagai satu organisasi bagian daripada United Nations Global Compact yang mempunyai anggota-anggota dunia usaha, juga akademia dan juga LSM ikut serta di dalam memberikan dukungan atau kegiatan apapun yang bisa membantu mengatasi masalah pandemi COVID-19 ini. Baik Pak, bisa dijelaskan apa saja bentuk bantuan yang diberikan dan siapa sebenarnya menjadi target dari pemberian bantuan tersebut Pak? Ya, jadi begini kan, bantuan ini yang dilakukan oleh semua dari kita banyak sekali. Ada dalam bentuk mengatasi masalah sembako, Mhm. ada dalam bentuk dana langsung kepada mereka yang terdampak oleh masalah COVID ini. Nah, yang kami dari IGCN putuskan adalah mencoba kita langsung membantu mengatasi kebutuhan rumah sakit dan dokter. Uh, jadi kita sudah melakukan satu survei hampir 190 sekian rumah sakit, kebutuhannya apa saja secara detail. Lalu kemudian IGCN melakukan satu kolaborasi dengan Dr. Share yang dipimpin oleh Dr. Lee Darmawan karena mempunyai hubungan dan jaringan yang cukup luas dengan berbagai rumah sakit di seluruh Indonesia. Maka kita memutuskan untuk melakukan satu kegiatan fundraising ataupun juga dalam bentuk in kind apa saja yang bisa kami dalam hal ini melalui logistik dari Kepolisian untuk langsung dikirimkan ke rumah sakit tersebut mencoba untuk memenuhi kebutuhannya. Ingat bahwa isunya kan pada saat ini sekarang adalah banyak sekali kebutuhan di rumah sakit untuk bisa mengatasi pasien maupun untuk bisa melakukan deteksi dini dan sebagainya. Dan semua karyawan dan dokter rumah sakit itu adalah expose ya, mengalami suatu masalah kalau tidak disertai dengan APD yang memenuhi. Jadi itu sebabnya kita melakukan dengan cara seperti itu. Oke, Pak Junardi, ini kan kita tahu alat-alat medis saat ini sangat susah sekali Siap, untuk langka. didapatkan. Ya, Proses pengadaan dan betul. penyaluran bantuannya seperti apa ini, Pak? Ya, jadi pengadaannya bisa pertama dari dana yang kami peroleh, kita juga belikan sebisa mungkin APD dari berbagai pihak. Lalu kemudian juga banyak sekali dari teman-teman yang juga langsung menyiapkan bentuk APD-nya, apakah itu apa hand sanitizer, Mhm. apakah itu Google Mask dan sebagainya. Jadi semua kita kumpulkan, tidak juga mengurangi itu apa namanya bahwa kita juga membutuhkan untuk import karena kecepatan kita butuhkan untuk semua itu. Jadi kita usahakan dari berbagai pihak, dari terutama dari teman-teman. Saya juga mau tambahkan bahwa di sini Mhm. juga kesempatan dari teman-teman yang dari UKM Mhm. yang sudah banyak sekali terlibat di dalam kondisi seperti ini justru membantu mengatasi membuat hazmat, Mhm. masker dan sebagainya ya. Jadi ini peluang buat mereka juga. Baik Pak. Jadi lalu kemudian itu disalurkan Mhm. ke rumah sakit tersebut. Mhm. Gitu. Mungkin Oke. jadi kalau kalau saya lihat menjadi sebagai catatan dalam waktu 1 bulan ini sudah disalurkan sebanyak uh, sampai dengan minggu ini nanti Mhm. 88.000 surgical mask, lalu kemudian 70.000 gloves, lalu kemudian kira-kira 40.000 hazmat, Google dan sebagainya.
Baik, selama proses penyaluran bantuan, apakah ada kendala yang dihadapi oleh teman-teman di lapangan, Pak? Iya, oke. Kita mendapatkan bantuan untuk bisa melakukan satu penyaluran eh, dengan bantuan dari beberapa eh, perusahaan logistik. Tapi mungkin kalau karena yang kita bantu di sini bukan hanya di Jawa saja, di banyak daerah. Dan itu memang tujuan kami adalah semua rumah sakit di daerah mendapatkan bantuan sebisa mungkin dilakukan. Ya, ada contoh apakah ada kendala? Satu kendala yang pernah kita lakukan misalnya kalau kita mengirim hand sanitizer itu mahal sekali ya. Ya kan, kalau APD Betul. mungkin tidak, kalau masker mungkin tidak, jadi harus. Oleh karena itu untuk kebutuhan hand sanitizer kita pikirkan lebih baik di daerah bikin sendiri masing-masing. Oke. Lalu kemudian juga ada beberapa perusahaan yang juga bisa melakukan penyalurannya langsung. Jadi seperti perusahaan-perusahaan retail yang mempunyai cabang-cabang di daerah-daerahnya, paling baik adalah mereka melakukan penyaluran langsung, tidak perlu harus melalui sentral logistik Baik. untuk biaya yang Baik, terima kasih Bapak YW Junardi selaku Presiden Indonesia Compact Global Network ya. Sangat luar biasa sekali bantuannya ya. Terima kasih Pak Junardi. Terima kasih.